Shalom, selamat malam, salam sehat, salam jumpa kembali bersama Jemaat Elim Balikpapan, Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah, kilometer 24 Balikpapan, dalam doa malam bersama dan sapaan kasih Tuhan melalui renungan harian Toraya edisi Rabu 29 April 2020. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan, kasih pertolongan serta perlindungan Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca akan firman-Mu. Tuhan, suci kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi pelita di tengah-tengah kehidupan kami dan benar-benar kami renungkan untuk kehidupan kami yang jauh lebih baik lagi. Untuk itu Tuhan hadir di tengah-tengah kami karena kami siap untuk mendengar merenungkan akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan di bawah perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya,
Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita pada hari ini ialah ketika Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir. Entah apa yang terlintas dalam hati dan pikiran kita di saat kita mengalami kekecewaan yang beruntun. Mungkin kita akan merasa letih, lelah, lesu, dan bahkan tergoda untuk berputus asa karena kita merasa bahwa semua yang dilakukan telah menjadi sia-sia. Petrus dan kawan-kawan, kita yakini mereka juga mengalami rasa kecewa yang sangat amat dalam. Betapa tidak? Mereka telah kecewa dengan peristiwa kematian Yesus yang membuat mereka harus bersembunyi dan kembali ke masa lalu mereka sebagai nelayan. Dan kini, ketika mereka kembali menekuni keahlian mereka sebagai nelayan, ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jalan pintas yang dapat mereka ambil atas kekecewaan itu ialah putus asa. Dengan kondisi tidak lagi peduli pada apapun pekerjaan mereka. Dalam kondisi seperti itu, Yesus hadir dengan sapaan, dengan perintah, dengan kuasa, dan dengan kehangatan kasih persaudaraan. Kesediaan Petrus dan kawan-kawan mendengar, melakukan yang diperintahkan, dan mengalami persekutuan yang hangat dengannya dengan meninggalkan rasa kecewa, ketelanjangan diri, telah menghadirkan semangat baru karena hasil yang menakjubkan. Pesan penting bagi kita ialah ketika Allah itu peduli dengan apa yang kita kerjakan dan apa yang sedang kita alami, kasih-Nya memberi kehangatan persekutuan. Sabdanya menuntun pada jalan yang mendatangkan buah-buah kebaikan dan kelimpahan hidup. Karena itu, jangan pernah menyerah, walaupun sepertinya yang kita jalani, kerjakan, dan hidupi seolah-olah tidak memberi hasil. Percayalah bahwa ketika Tuhan hadir
dan kita sungguh mau datang dan percaya kepadanya, kita akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Demikianlah perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami yang Tuhan yang senantiasa kami sapa Bapa, yang penuh dengan kemuliaan dan kekudusan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala kesehatan, kesempatan yang senantiasa Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami masih boleh sama-sama Tuhan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan mendapat tempat terbaik di hati kami untuk benar-benar kami renungkan di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami benar-benar menjalankan akan perintah-Mu ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa ya Bapa menyimpan setiap firman-Mu di hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada-Mu ya Tuhan kami datang memohon pertolongan, perlindungan. Engkau tahu ya Bapa, saat ini kehidupan kami, beberapa di antara kami mungkin merasa sedang kesusahan, di dalam kegelisahan, ketakutan ya Bapa, di mana Engkau tahu ya Tuhan, dunia kami sekarang ini ya Bapa mendapatkan suatu hal yang luar biasa, di mana virus pandemi ini ya Tuhan membuat kegelisahan di seluruh negeri kami, bahkan di seluruh dunia ini ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya, sehingga Bapa segala kegelisahan ini Tuhan boleh berakhir dan cukup sampai di sini ya Bapa. Untuk itu Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan kami, Engkau memberkati setiap orang Tuhan yang berjuang di dalam mengurus semua hal. Engkau berkati para medis ya Bapa dalam merawat pasien yang terpapar pandemi corona ini ya Bapa. Engkau berkati juga pasien-pasien yang terpapar ya Tuhan.
Kesembuhan yang kami yakini hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Tidak ada obat yang lebih mujarab selain kami datang berserah kepada-Mu, memohon kasih dan pertolongan, sehingga semuanya itu Tuhan boleh pulih dalam keadaan yang semula. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin dan percaya Bapa, ketika kami datang berserah kepada-Mu Tuhan, Engkau akan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berkati kehidupan kami, jauhkanlah kesusahan ini daripada kami, sehingga kami boleh melangkahkan hati dan pikiran kami dengan penuh sukacita. Tetapi semuanya itu Tuhan karena kasih dan pertolongan serta perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik yang senantiasa Engkau berikan buat kehidupan kami. Engkau berkati setiap kehidupan kami, rumah tangga kami, anak-anak, suami dan istri kami. Semuanya itu Tuhan kami taruhkan hanya ke dalam tangan kasih pertolongan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, karena kepada-Mu lah Tuhan pengampunan yang sejati. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah doa kami yang kami bawakan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang senantiasa menjaga kehidupan kami. Haleluya, amin. Demikian doa malam kita di kesempatan ini. Selamat malam, salam kasih dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.